Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandar dengan NIM 2211083030 dari PL 2D. Di sini saya akan melaporkan atau mempresentasikan hasil laporan yang saya bikin. Jurnal yang saya bikin yang saya dapatkan yaitu Expert System for Diagnosing Diseases in Humans. Untuk pembahasannya dari abstrak, kemudian lanjut ke latar belakang dan rumusan masalah, lanjut ke tujuan dan manfaat, terus ke hasil penelitian, implementasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama abstrak. Abstrak, uh, mata merupakan suatu panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melihat. Jika mata mengalami gangguan atau penyakit mata, maka akan berakibat sangat fatal bagi kehidupan manusia. Jadi, sudah semestinya mata merupakan anggota tubuh yang perlu dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pakar merupakan suatu bagian metode ilmu artificial intelligence untuk dibuat suatu program aplikasi diagnosa penyakit mata pada manusia yang terkomputerisasi serta berusaha menggantikan dan menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya atau pakar dalam memecahkan masalah spesifikasi yang dapat dikatakan duplikat dari seorang pakar, karena pengetahuan ilmu tersebut tersimpan di dalam suatu sistem database. Sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan metode forward chaining, bertujuan menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan agar dapat mendiagnosa jenis penyakit dengan perangkat lunak berbasis desktop manajemen sistem. Perangkat lunak sistem pakar dapat mengenali jenis penyakit mata setelah melakukan konsultasi dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan oleh aplikasi sistem pakar, serta dapat menyimpulkan beberapa jenis penyakit mata yang diderita oleh pasien. Data penyakit yang dikenali menyesuaikan rules atau aturan yang dibuat untuk dapat mencocokkan gejala-gejala penyakit mata dan memberi nilai persentase agar mengetahui nilai pendekatan jenis penyakit pasien. Latar belakang. Seperti yang diketahui, mata adalah suatu panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melihat. Dengan mata melihat, manusia dapat menikmati keindahan alam dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Jika mata mengalami gangguan atau penyakit mata, maka akan berakibat sangat fatal bagi kehidupan manusia. Jadi, sudah mestinya mata merupakan anggota tubuh yang perlu dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, pada bidang kedokteran saat ini juga telah memanfaatkan teknologi untuk membantu peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat luas. Pekerjaan yang sangat sibuk dari seorang dokter mengakibatkan bidang sistem pakar mulai dimanfaatkan untuk membantu seorang pakar atau ahli dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit seperti jantung, ginjal, stroke, kanker, gigi, kulit, hingga ke mata. Sistem pakar merupakan suatu program aplikasi komputerisasi yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya dalam memecahkan masalah spesifikasi atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari seorang pakar, karena pengetahuannya disimpan dalam basis pengetahuan untuk diproses pemecahan masalah. Data yang tersimpan dalam database akan menginformasikan suatu keluhan pasien dengan akurat dan dapat menyimpulkan jenis penyakit mata yang diderita oleh pasien. Eh, Baik, untuk rumusan masalah di sini, saya mengambil yaitu bagaimana suatu sistem dapat mendiagnosa jenis penyakit mata manusia menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian yaitu untuk membuat suatu perangkat lunak untuk dapat mendiagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan rekayasa sistem pakar atau expert system agar setiap penderita penyakit mata dapat dengan mudah dan cepat mengetahui jenis penyakit mata tanpa harus ke dokter terlebih dahulu. Sistem nantinya untuk menggantikan ahlinya untuk mengenai jenis penyakit dan mencari solusi dalam pengobatannya.
Manfaat penelitiannya yang pertama, untuk menghasilkan suatu prototipe sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata dan penerapannya dalam ilmu kedokteran mata. Yang kedua, membantu dokter mengambil keputusan dalam mendiagnosa penyakit mata, sehingga dapat digunakan oleh pengguna yang minimal mempunyai dasar tentang anatomi mata, seperti perawat dan dokter spesialis mata. Hasil penelitian. Yang pertama, dari desain data. Dari hasil analisis sistem yang dilakukan pada pembuatan perkal lunak ini, data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kelas tertentu untuk memudahkan dalam pembuatan program. Selain itu, ada beberapa data yang disimpan dalam tabel. Untuk menyimpan data tertentu pada pembuatan perkal lunak ini, dibutuhkan 4 tabel, yaitu yang pertama, tabel DB login untuk menempatkan data login user setelah melakukan proses registrasi atau pendaftaran pasien. Yang kedua, tabel DB pasien untuk menempatkan data-data pasien yang menderita penyakit mata. Pada pembuatan pakar lunak sistem pakar, dibuat suatu sistem yang dapat menggantikan seorang pakar yang mana sistem menjadi suatu pakar lunak yang dapat memberikan kesimpulan konsultasi dari pasien. Lanjut, desain proses. Pada desain proses ini akan dijelaskan bagaimana menggunakan decision tree yang berhubungan dengan tabel dan sering digunakan dalam analisis sistem atau sistem non-AI lah. Sebuah decision tree dapat dianggap sebagai suatu semantik network hierarki yang diikat oleh serangkaian aturan atau rule. Tree ini mirip dengan pohon keputusan yang digunakan pada teori keputusan. Tree dibentuk oleh simpul atau mode yang mempresentasikan tujuan dan hubungan yang dapat mempresentasikan keputusan. Akar dari pohon berada di sebelah kiri dan daun berada di sebelah kanan. Keuntungan utama dari decision tree yaitu tree dapat menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan. Tree yang digunakan pada penelitian ini merupakan suatu forward chaining tree. Hal tersebut berkaitan dengan masalah diagnosis yang dibahas dalam penelitian sistem pakar pada diagnosa penyakit mata. Pada forward chaining tree, penelusuran informasi dilakukan secara forward, seperti pada umumnya digunakan pada masalah-masalah diagnosis lainnya. Dari penyakit mata yang diketahui, kemudian mencoba melakukan penelusuran ke depan untuk mencari fakta-fakta yang cocok berupa gejala-gejala penyebab penyakit mata yang bersangkutan. Pada tree tersebut dapat dilihat bagaimana suatu gejala penyakit atau kesimpulan gejala penyakit merujuk kepada suatu jenis penyakit tertentu, dan bagaimana beberapa gejala yang sama dapat merujuk kepada beberapa penyakit yang berbeda. Pada penelusuran dengan metode forward chaining ini, dapat dilihat bahwa penelusuran ke depan untuk mengenali penyebab dan jenis penyakit yang dialami oleh pasien. Baik, ini decision tree-nya dengan metode forward chaining. Yang di sebelah kiri ini merupakan akarnya, dan yang sebelah kanan merupakan hasilnya atau daunnya. Mulai dari peradangan mata, glaukoma, itu mengarah ke dermatitis pabera. Kemudian ada penyakit-penyakit lain seperti gatal, panas, bulu mata jatuh, mata kering, ya yang berhubungan dengan mata lah penyakitnya. Terus yang sebelah kanan ini merupakan kelompoknya gitu. Baik, yang selanjutnya kebutuhan antarmuka. Agar data yang dibutuhkan oleh sistem dan data-data yang diserahkan oleh sistem dapat diketahui oleh user, maka pada pembuatan perangkat lunak ini membutuhkan beberapa form. Form-form yang dibutuhkan pada pembuatan perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, form utama yang digunakan untuk menampilkan menu-menu dari perangkat lunak.
Yang kedua ada form login atau user atau pemakai untuk menggunakan pangkal lunak sistem pakar di mana dilihat dari akses pemakai, level akses pemakai. Yang ketiga, form registrasi atau pendaftaran pada pasien baru. Di sini pasien dapat mengisi data dan username, ID, dan password yang dapat agar melakukan proses login user untuk konsultasi atau diagnosa penyakit mata. Yang keempat, ada form edit data pasien, dan hapus data pasien. Digunakan untuk mengubah data pasien dan menghapus data pasien yang tidak digunakan. Yang kelima, ada form yang digunakan untuk melakukan proses identifikasi jenis penyakit, yaitu form aplikasi konsultasi pasien atau form sistem pakar diagnosa penyakit mata. Yang keenam, ada form yang digunakan untuk menampilkan semua data pasien yang telah terdaftar dalam perangkat lunak sistem pakar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, form bantuan terhadap administrator dan penggunaan perangkat lunak sistem pakar oleh pasien. Lanjut ke desain antarmuka. Menu utama terdiri dari menu yaitu file pakar, terdiri dari login, pendaftaran pasien, ubah data, logout, konsultasi, bantuan program dan keluar. Yang mana login, pendaftaran, ubah data, logout, dan expert sistem dan kontak admin merupakan subbab menu dari masing-masing isi menu yang ditampilkan pada menu utama. Menu utama bagian dari indeks pada setiap halaman desain antarmuka aplikasi yang akan dikembangkan. Lanjut, desain diagram arus data. Data flow diagram atau DFD merupakan suatu gambar grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Walaupun nama diagram ini menekankan pada data, situasinya justru sebaliknya. Penekanannya ada pada proses. Lanjut, diagram konteks. Diagram konteks bertujuan untuk melihat informasi sistem diagnosa penyakit mata pada proses sistem secara keseluruhan. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh diagram konteks. Pada diagram konteks ini terdapat 3 sistem yang mempengaruhi prosesan untuk mendiagnosa penyakit mata pada manusia. Di antaranya adalah yang pertama, pakarnya atau dokter atau admin sistem. Dapat berfungsi sebagai administrator untuk memasukkan data-data baru mengenai gejala dan jenis penyakit. Yang kedua, user atau pemakai sistem, yaitu pasien yang berkonsultasi dengan sistem pakar diagnosa penyakit mata. Yang ketiga ada sistem engineer atau mesin sistem pakar untuk mengelola dan mempresentasikan jenis penyakit dan mengelola rules, aturan-aturan gejala menjadi jenis penyakit. Lanjut, DFD atau Data Flow Diagram level 1. DFD level 1 merupakan definisi dari diagram konteks untuk melihat lebih jelas proses sistem yang terjadi pada sistem pakar diagnosa penyakit mata. Dapat dilihat bahwa DFD level 1 memiliki beberapa proses untuk mendiagnosa mata. Di antaranya adalah proses memasukkan data gejala dilakukan oleh admin sistem. Kemudian proses konsultasi masuk pada proses penelusuran penyakit dan diagnosa oleh sistem engineer. Agar menghasilkan suatu kesimpulan, maka proses diagnosa mengirim hasil tersebut ke pasien. Implementasi sistem. Yang pertama ada implementasi rules dalam sistem pakar. Pada subbab ini, untuk mengetahui rule atau aturan pada penelusuran sistem pakar untuk mengenali jenis penyakit mata pada manusia. Adapun rules yang dibentukkan adalah sesuai dengan tabel dan hierarki forward chaining yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Aturan-aturan dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata. Yang pertama, yang kalian bisa lihat, rule pertama. If gejala A sama dengan peradangan mata dan gejala B glaukoma akuta,
Maka penyakit satunya yaitu edema palpebra inflamatoir. Rule kedua, if gejala A alergi dan gejala B gigitan serangga, maka penyakitnya yaitu masih sama, edema palpebra non inflamatoir. Dan begitu seterusnya ke rule 10. Lanjut, implementasi antarmuka. Ada subbab implementasi antarmuka sesuai dengan desain antarmuka yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Rancangan antarmuka dapat dilakukan pengujian dengan mencoba menjalankan aplikasi program yang telah dirancang. Seorang pasien dapat saja langsung mencoba melakukan pengujian dengan diawali mendaftar sebagai pasien, kemudian mendapatkan ID dan password. Selanjutnya, pasien langsung dapat berkonsultasi dengan perangkat lunak sistem perangkat tersebut. Setelah konsultasi, maka sistem akan menghasilkan suatu kesimpulan penyakit pasien. Yang kedua, menu utama aplikasi sistem pakar. Pada menu utama aplikasi terdiri dari 4 menu, yaitu file pakar, konsultasi, bantuan program, dan keluar. Pada menu file pakar dan bantuan program terdapat beberapa submenu. Submenu yang terdapat pada menu gambar dan proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, menu file pakar terdiri dari 2 submenu, yaitu jendela login, pendaftaran pasien, ubah data, dan logout. Menu bantuan program terdiri dari 2 submenu, yaitu jendela expert system dan kontak admin. Lanjut, jendela aplikasi login user. Jendela aplikasi ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem pakar sebelum melakukan konsultasi dengan perangkat lunak yang telah dibuat. Pasien atau pemakai sistem dapat menggunakan sistem aplikasi mengisi jendela login user dengan mengisi user ID dan password. Lanjut, jendela aplikasi pendaftaran pasien. Sebelum dilakukan login user, untuk dapat berkonsultasi, pasien diharapkan mengisi form pendaftaran pasien terlebih dahulu, agar setiap pasien yang melakukan proses konsultasi terdaftar di dalam suatu informasi database. Pasien yang terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pengecekan jenis penyakit dengan sistem pakar pada menu konsultasi. Pasien yang tidak melakukan proses login user terlebih dahulu tidak dapat melakukan proses konsultasi, kecuali menghubungi secara langsung administrasi sistem pakar untuk didaftarkan sebagai pasien. Adapun penggunaan tombol di atas sebagai berikut. Yang pertama ada tombol simpan. Dipergunakan untuk menyimpan data yang diisi dan kemudian akan disimpan ke dalam database pada tabel pasien. Pada tombol ini, user dapat mengisi data baru setelah mendaftarkan pasien sebelumnya. Yang pertama, lanjut, yang kedua, tombol batal. Dipergunakan untuk membatalkan pengisian pada kolom yang telah diisi. Yang ketiga, ada tombol keluar. Dipergunakan untuk keluar atau menutup jendela pendaftaran pada aplikasi sistem pakar dan kembali ke menu utama. Lanjut, jendela aplikasi konsultasi. Ini merupakan tampilan jendela aplikasi untuk melakukan proses konsultasi. Pasien atau user dapat langsung menjawab opsi ya atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan pada kolom tersebut. Selanjutnya, sistem akan dapat menyimpulkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien pada kolom kesimpulan penyakit mata. Tombol OK untuk memproses pertanyaan yang dijawab. Tombol OK tidak dapat diklik apabila suatu pernyataan belum dijawab oleh pasien. Sedangkan tombol keluar adalah untuk keluar atau menutup jendela aplikasi konsultasi. Hasil proses diagnosa sistem pakar untuk mengenali jenis penyakit mata yang diderita oleh pasien melalui jendela aplikasi konsultasi yang disebut perangkat lunak yang dapat menggantikan ahlinya sebagai pendiagnosa penyakit mata. Adapun hasil penelusuran diagnosa dapat dilihat pada kolom kesimpulan penyakit mata. Pada kolom tersebut
menunjukkan bahwa pasien mengalami jenis penyakit mata edema palpebra inflamatorial yang memiliki 100% kemungkinan menunjukkan penyakit tersebut. Tetapi dengan hal yang sama, pasien juga dimungkinkan mengalami penyakit mata lain berjenis blefaritis dengan bobot persentase 30%. Evaluasi sistem. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka dapat dilakukan beberapa uji coba sistem atas jalannya sistem pakar tersebut. Sistem ini diujikan kepada 5 pasien yang menderita penyakit edema palpebra sesuai dengan hasil diagnosa dokter mata. Dari kelima pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita pasien menunjukkan antara lain dapat dilihat pada tabel diagnosa penyakit mata. Baik, yang terakhir kesimpulan. Dari hasil uji coba dan evaluasi yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode sistem pakar atau expert system yang dibuat dengan proses penelusuran forward chaining untuk mengenali jenis penyakit mata pada manusia. Yang kedua, cara pemilihan urutan data dengan mengelompokkan jenis penyakit sesuai dengan hasil kuesioner dengan beberapa dokter mata. Yang ketiga, beberapa gejala penyakit mata dapat menyimpulkan jenis penyakit mata sesuai dengan persentase tinggi. Semakin tinggi nilai persentase dari hasil penelusuran, maka menunjukkan jenis penyakit mata yang diderita oleh pasien penyakit mata. Yang keempat, pasien dapat langsung berkonsultasi dengan sistem pekat lunak tanpa harus berkonsultasi dengan seorang pakarnya. Dengan syarat harus mendaftarkan diri sebagai pasien dan mendapatkan akun login. Yang kelima, hasil diagnosa dapat menampilkan beberapa kemungkinan jenis penyakit mata pada manusia. Yang keenam, sistem hanya dapat mengenali dan mendiagnosa jenis penyakit mata yang ada pada dalam tabel kebenaran penyakit. Yang ketujuh, yang terakhir, sistem hanya dapat mendiagnosa satu pasien dalam melakukan konsultasi dan dapat mengulangi kembali konsultasi dengan login sistem. Baik, inilah beberapa gambar bukti dari laporan saya tadi atau yang saya presentasikan tadi. Baik, di sini ada hasil diagnosa terhadap 5 pasien penyakit mata dengan persen keberhasilan dia jenis penyakitnya gitu. Yang paling gede di sini edema dan seterusnya. Ya, yang kedua ada desain antarmuka menu utama yang terdiri dari login, pendaftaran pasien, ubah data, dan logout. Kemudian pada bantuan program yaitu expert system dan kontak admin. Baik, beginilah jendela aplikasi login user dengan memasukkan user ID dan password. Kemudian ada jendela aplikasi pendaftaran pasien dengan mengisi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kota, serta nomor telepon. Di sini ada juga jendela aplikasi konsultasi dengan di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang memungkinkan Anda sebagai user dapat mengetahui penyakit apa yang diderita di mata gitu. Lanjut, di sini ada hasil dari diagnosa penyakit mata tadi yang telah Anda isi sebagai user. Misalnya di sini terdapat penyakit yang diderita yaitu edema palpebra inflamatorial dengan persentase 100%. Kemudian ada penyakit yang diderita lainnya yang kemungkinan persennya lebih kecil persentasenya yaitu blefaritis. Di sini ada diagram konteks, ada
sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia, ada user, ada pakar, atau administrator atau dokter, kemudian ada sistem engineer. Kemudian ada DFD-nya, seperti yang terlihat di gambar. Ada proses pemasukan data gejala atau penyakit, ada proses konsultasi penyakit, ada proses diagnosa, dan yang terakhir ada proses penelusuran. Baik, sekian presentasi atau pelaporan dari hasil yang saya bikin untuk melengkapi ujian dari kecerdasan buatan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.